Yang kedua, di berapa sekarang? Yang kedua, itu adalah repurchase agreement. Repurchase agreement. Ada yang kebayang nggak? Allow company to transfer an asset but have unconditional. Jadi, Perjanjian. ya apa kira-kira? Ada Pak? Kayak perjanjian kontrak itu, Bo. Kayak si penjual ini boleh lagi ngebeli barang yang udah dia jual ke si pembelinya dulu gitu, Bo. Ya, kalau misalnya di sehari-hari itu kayak apa ya, teman-teman? Ya, kita mau barang kita ambil lagi nih gitu kan. Kita udah jual tadinya. Nah, jadi ini transaksi di mana penjual sama pembeli yang penjual, ya benar kata Areta, jadi penjual ini jual barang ke pembeli nih. Tapi si penjual bilang, sekarang aku jual misalnya barangnya, tapi sebulan lagi saya beli lagi ya barangnya gitu kan yang tadi saya jual. Gitu kan? Nah, penjual itu akan membeli kembali barang yang dia jual gitu. Ngapain juga ya dia jual barang terus beli lagi? Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Lagi butuh dana, Bu. Dana, benar. Lagi butuh uang ya. Tapi kayak iklan apa coba? Pegadaian. Jadi kalau misalnya ya otomatis banyak alasan ya perusahaan ya pasti mereka butuh dana gitu. Kenapa dia jual terus tapi dia masih mau dapat barangnya lagi gitu kan? Nah, dalam hal ini berarti ada yang namanya agreement. Jadi ada yang namanya surat perjanjian gitu kan untuk menyatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu si penjualnya harus beli lagi gitu. Ya kan harus dibeli lagi barangnya oleh si penjual. Ya, jadi dia misalnya nggak ingin dijual barangnya dia, tapi dia masih mau pakai dalam waktu yang lama, tapi butuh uang. Ya udah jual dulu deh, tapi nanti saya beli lagi ya gitu kan. Nah, sama dengan kayak perusahaan ya, misalnya menjual inventory atau asetnya. Nah, makanya dia bilang allows company to transfer an asset to a customer but have unconditional obligation. Jadi maksudnya transfer asetnya gitu kan ke pihak lain, ya but have unconditional, and unconditional itu maksudnya nggak banyak lah syaratnya gitu kan, jadi nanti boleh dibeli lagi gitu, paling yang menjadi syarat ketentuannya udah nanti tanggal sekian saya beli lagi kayak gitu. Nah biasanya dipakai ya untuk kegiatan financing kan, pada saat repurchase itu bisa. Nah if the obligation dibilang of the right to repurchase greater than equal, jadi maksudnya pada saat repurchase itu bisa aja harganya lebih besar kan dari, ya tergantung lah perjanjiannya. Jadi kalau misalnya sebagai customer ya kita juga pasti maunya untung juga. Contohnya kita lihat. Nah, oke. Jadi contohnya di sini Morgan, dia dealer equipment, menjual equipmentnya di Januari 1, 2019 ke Lane Company besar 100.000 pound sterling. Kemudian dia agree to repurchase ya. Jadi dia setuju gitu kan dengan perjanjian repurchase ini dengan harga dia berapa? Belinya seharga 121.000, ya kan? Di Desember 31. Apa nih, Dinda? Kok bisa? Wait. Kok kursornya nggak ini? Saya aja yang host kayaknya di sini ya. Nggak ada yang jadi host ya. Tadi Dinda yang co-host. Kayak like this. Yaudah kalau gitu saya pilih co-host Adrian ya, takut mati nih Yan. Adrian ya, host ya, aku suka lagi nih. Oke. Nah, berarti tadi kita sampai mana? Ini ya, jadi kita lihat contoh. Jadi contohnya si Morgan ini dia dijual gitu kan 100.000 equipment-nya ke Lane Company, kemudian Morgan & Lane setuju dengan perjanjian repurchase dengan harga nantinya 121.000. Kemudian ya kalau misalnya hitung-hitungannya sekarang 100.000 pas repurchase 121.000, ya kan? Berarti ada interestnya berapa? Kira-kira berapa persen kira-kira penghitungannya? Jadi di sini dikasih tahu ya, interest rate-nya diketahui itu adalah 10%. Kemudian jadi pada saat dijual itu jurnalnya adalah cash 100.000 ya untuk merecord financing atau pembiayaannya. Kemudian liability to lend. Jadi dia tidak mengakui penjualan ya, harus dicatat. Kan tadi dia menjual equipment ya nggak? Dia menjual equipment tapi dalam repurchase agreement.
Tapi dalam hal ini yang dicatat adalah cash terhadap liability to lend company, bukan equipment-nya dia. Kelihatan nggak perbedaannya? Apa yang menjadi perbedaan recognition dalam repurchase agreement ini? Itu ya. Jadi ini tidak ada pengakuan penjualan ya. Jadi dia kalau misalnya jadi ini bukan transaksi jual beli tapi transaksi financing. Ya, jadi ini adalah transaksi financing bukan transaksi jual beli. Kalau misalnya transaksi jual beli, apa kira-kira? Kalau transaksi jual beli berarti kan yang perlu kita catat cash di debit, kemudian equipment-nya di kredit ya. Kemudian kalau misalnya ada apa untung gitu atau misalnya ada apa kita catat juga kan gain-nya, kemudian kita catat juga accumulated depreciation-nya di debit. Ya enggak? Sampai sini kebayang nggak perbedaannya ketika ya dia dalam hal ini judulnya dia menjual equipment tapi dalam repurchase agreement yang gunanya apa? Untuk mendapatkan financing, gitu kan? Atau mendapatkan pembiayaan. Jadi itu ya, jadi ini transaksinya itu transaksi financing, bukan transaksi jual beli. Nah, jadi secara substansinya ini kan bukan jual beli. Nah, transaksi utang piutangnya itu nggak ada, jadi tidak ada revenue dalam penjualan equipment, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini dia berarti repurchase. Nah, karena ini financing, jadi dia mengakui hutang kepada si land company. Makanya dicatat di kreditnya liability to land company, gitu kan? Karena dia mengakui hutang. Oke? Lanjut. Jadi kalau tadi kalau pembelian kalau menjual equipment biasa, catatnya gimana? Bentar. Oh, saya nggak bisa ngarahin, bentar ya. Bentar, coba saya stop dulu ya. Di PPT-nya saya nggak bisa gerak. Bentar dulu, buka lagi. Oke. Oke, good. Nah, berarti tadi bedanya udah kelihatan ya. Kalau misalnya dia jual equipment gimana catatnya? Yang tadi saya bilang. Ini kan tentang financing nih. Perusahaan si Morgan ini apa? Morgan tadi kan yang menjual equipment-nya kan? Tapi dalam repurchase agreement ya. Kalau misalnya dia menjual dalam transaksi jual beli, kira-kira apa pencatatannya tadi? Cash di debit, apa lagi? Equipment, Bu. Ya, equipment di kredit. Kalau misalnya ada depresiasinya, ya otomatis dicatat juga kan accumulated depreciation-nya dihapuskan di debit gitu kan. Kalau misalnya untung misalnya, ya kita catat juga gain-nya. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi jangan sampai salah kalau misalnya nanti ketika ketemu soal kayak gini gitu kan. Nah, kemudian jadi di Desember 31 Morgan ini dia mencatat interest pada 10.000. Jadi 10.000 ini dia catat liability-nya kan tadi kan 100.000 ya. Jadi tahun pertama itu nilai berapa? Jadi dia ada interest expense ya. Interest expense besar 10.000 dikali dengan 10%, tadi kan interest rate-nya diketahui. Kemudian berarti kalau misalnya ada interest expense 10.000, berarti nilai liability-nya kira-kira jadi berapa? Jadi bertambah ya? Ya enggak? Jadi 110.000. Ya enggak? Iya, Bu. Di sini. Nah, di sini kan udah 110.000 nih. Nah, 110.000 kemudian dikali dengan 10% kan? Dapat 11.000. Nah, liability-nya itu totalnya jadi berapa? Jadi 121. Dapatnya dari mana? 100 ditambah 10 ditambah 11.000. Jadi yang liability-nya ke lain tadi yang 100.000, kemudian tambah interest expense-nya kan 10.000 dan juga 11.000. Jadi liability-nya itu adalah 121.000. Jadi yang 31 Desember ini adalah retirement dari liability-nya. Jadi ketika sudah bayarkan gitu kan, yang harus dibayar pada saat dia repurchase. Sama kan sama yang tadi ya. Itu dia harga 121.000. Nah, jadi pada saat equipment-nya dibeli kembali oleh Morgan, itu sebenarnya jatuhnya dia bayar hutang, ya nggak?
Ya nggak? Dia bukan beli Iya, Bu. utang gitu. Jadi yang liability itu Utang berbunga gitu. dia catat di debit, kemudian dia catat ya misalnya kayak mirip pegadaian kali ya, kayak kita mau barang terus kayak kita dulu nanti kita beli lagi gitu kan. Karena ada bunga-bunga juga yang perlu diperhitungkan. Jadi utangnya itu tadi berapa? 121.000, itu kan dia bayar sekarang 121.000 gitu kan. Nah, equipmentnya itu sepenuhnya menjadi milik si Megan. Jadi ini sebenarnya sesuai juga dengan prinsip pengakuan pendapatan bahwa salah satu pengakuan pendapatan pada saat kontrol itu sepenuhnya diberikan kepada pembeli gitu tanpa syarat apapun. Jadi resikonya itu juga pada pembeli tanpa syaratnya. Jadi walaupun dijual tapi dia balik lagi kan, sehingga kontrol resiko itu tidak sepenuhnya ada pada si pembeli karena kan tidak diberlakukan penjualan gitu. Nah itu walaupun sebenarnya barangnya udah berpindah, tapi kan ya kayaknya kita masih megang duitnya dia gitu kan untuk bisa menebus barang yang kita jual tadi. Oke. Terus berarti tadi udah ada apa aja? Baru 2 ya? Return self-return allowance, kemudian ini yang repurchase agreement. 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 Ya,